Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saudara terkasih, kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering kita kenal dengan sebutan KDRT itu merupakan salah satu isu yang sekarang ini tengah menjadi perbincangan. Hal ini disebabkan karena adanya kasus KDRT yang menimpa sepasang selebriti yang kemudian menjadi pembicaraan di seantero negeri ini. Dan bila kita juga mencoba melihat data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa di sepanjang tahun 2022 ini telah terjadi kurang lebih 18.000 kasus kekerasan dalam rumah tangga di seluruh wilayah Indonesia. Dan untuk Kota Bitung sendiri, menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah masuk sebanyak 26 kasus atau 26 laporan kasus KDRT yang kemudian jumlah korbannya diperkirakan sebanyak 36 orang. Ini tentu baru merupakan jumlah kasus yang dilaporkan, dan di luar sana kita masih belum mengetahui ada berapa banyak kasus KDRT yang sampai saat ini belum pernah dilaporkan, mungkin karena alasan takut ataupun alasan malu diketahui banyak orang. Dan angka-angka ini jelas bukan merupakan hal yang sepele. Ini jelas tidak bisa dipandang sebelah mata, karena kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan angka perceraian itu mengalami peningkatan. Dan hal ini tentunya bisa mengganggu kehidupan dalam sebuah bangsa ketika rumah tangga banyak yang kemudian berpisah karena alasan kekerasan dalam rumah tangga ini. Dan ini juga bertentangan dengan kaidah atau dengan iman Kristen itu sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT tidak pernah berkenan di mata Tuhan. Kita ingat bagaimana pernikahan Kristen itu sendiri bukan merupakan inisiatif manusia, tapi merupakan inisiatif Allah ketika Tuhan memberikan Hawa kepada Adam. Jadi Tuhanlah yang memberikan penolong yang sepadan. Dan ini tidak dapat kita artikan bahwa Hawa berada di bawah Adam. Tapi haruslah kita melihat sebagai anugerah yang Tuhan berikan kepada Adam untuk saling melengkapi, bukan saling menunjukkan mana yang lebih berkuasa di antara yang lain. Dan dalam perjanjian baru sendiri juga dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 38, di sana kita melihat nasihat-nasihat rasuli yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat, bagaimana suami harus mengasihi istri, istri harus tunduk kepada suami, dan anak-anak harus taat kepada orang tua. Ini tentu merupakan salah satu bentuk keharmonisan dalam rumah tangga. Mungkin beberapa orang berkata bahwa dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 38 ini merupakan bentuk hierarki dalam rumah tangga, di mana suami berada di nomor 1, istri nomor 2, dan anak-anak nomor 3. Ini jelas tidak demikian. Karena dalam iman Kristen, perempuan tidak pernah dipandang itu lebih rendah daripada laki-laki. Kita ingat bagaimana Kristus memperlakukan atau melayani perempuan-perempuan di masanya, seperti contohnya perempuan Samaria yang kala itu tidak lazim bagi seorang Samaria berbicara dengan seorang Yahudi. Tapi Kristus hadir justru menghampiri wanita ini dan berbicara dan memberikan penguatan rohani kepada perempuan Samaria ini. Dan juga kita lihat bagaimana salah seorang murid Kristus yang bernama Maria Magdalena, yang kemudian oleh gereja mula-mula diberikan sebutan Apostola Apostolorum, yang artinya rasulnya para rasul, karena Maria Magdalena inilah yang kemudian menjadi orang pertama yang membawa kabar kebangkitan Kristus kepada murid-murid. Jadi dalam iman Kristen, perempuan tidak pernah dipandang lebih rendah daripada laki-laki, tapi justru dipandang sebagai penolong yang sepadan, setara, dan itu artinya saling melengkapi antara perempuan dan laki-laki. Ini perlu kita pahami, karena jangan sampai ada laki-laki yang merasa lebih tinggi dari perempuan, ataupun sebaliknya, ada perempuan yang merasa lebih tinggi dari laki-laki. Kita harus melihat pernikahan itu adalah sebuah kesatuan. Sebagaimana di Efesus 5 katakan bahwa hubungan suami istri seperti hubungan Kristus dan jemaat.
Kristus adalah sang kepala dan jemaat adalah tubuhnya. Demikian tubuh tidak bisa hidup tanpa kepala, maka demikian juga jemaat tidak bisa hidup tanpa Kristus. Dan hal ini kita pahami bahwa suami atau istri tidak bisa hidup tanpa yang lainnya. Ini merupakan sebuah perenungan yang bisa menguatkan rumah tangga Kristen, bahwa sejatinya bila kasih Kristus yang menjadi dasar dari rumah tangga itu sendiri, maka tidak akan pernah ada yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Kita perlu mengatakan stop mulai sekarang ini untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Bila ada permasalahan, duduk, doakan, dan bicarakan, bukan dilampiaskan melalui kekerasan. Ingat, duduk, doakan, dan bicarakan secara bersama-sama. Keluarga bukanlah tempat pelampiasan amarah, tapi keluarga adalah tempat kita saling memadu cinta, saling mengungkapkan kasih dan sayang kepada suami, kepada istri, kepada anak. Inilah yang bisa kita renungkan bersama sekarang ini. Dan ingat, kekerasan bukan solusi. Justru solusinya adalah kasih. Bila kita hidup saling mengasihi, maka terang Kristus justru akan muncul dari rumah tangga ini dan akan mendatangkan berkat-berkat bagi seluruh rumah tangga Kristen. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.